Selamat datang di United Way Podcast. Match. Kalah tapi sumringah ya. Betul, nggak apa-apa. Yang penting karena besok libur ya. Hari Seninnya libur tuh. Gimana babak pertama kue? Babak pertama. Panas. Sebenarnya gue lumayan seneng dengan permainannya karena satu hal yang sangat berbeda musim ini setidaknya di match day pertama sama musim kemarin adalah fighting spiritnya. Terasa banget Fatigon ya. Fatigon Spirit. Boleh masuk, oke. Fighting spiritnya yang berbeda. Kelihatan hilang bola, kemarin kan ngerebutnya lagi kayak empot-empotan nunggu bola. Iya. Out dulu kita baru dapat bola lagi. Sekarang enggak. Betul. Kita bisa ngambil bola dan bola itu masih on play. Itu adalah satu nilai plus menurut gua di musim ini, setidaknya di match tadi. Itu adalah hal yang berbeda, tapi ada hal yang sama Apa? yang terus-terusan berulang. Apa tuh? Kebobolan lewat set piece. Tapi Jujur, itu debatable nggak sih? debatable, Saya jujur. ada tangan yang main ke Bayindir soalnya. Tapi kalau tadi gue liat ada kemungkinan juga, ya kalau gue sih berharap itu VAR. Cuman kalau lihat lagi, tadi memang si siapa? Calafiori apa siapa tuh yang berdiri di samping si Zubimendi apa siapa itu tuh memang dari tadi udah berdiri di situ. Terus disamperin lah sama si Alteba Indir gitu. Makanya dianggap fair, dianggap sah. Cuman harusnya dicek VAR sih sama ya tapi kan dari cek VAR itu juga kan yang mungkin udah dibilang nggak ada apa-apa berarti dianggap. Cuman gue tetap nggak terima sih. Karena gerakan tangannya itu yang ngebuat akhirnya kan itu lagian juga kotak penalti dan kotak kecil yang mana yang udah kiper udah 100% di situ punya kuasa. Iya. Kesenggol dikit yang bikin si Altainya nggak bisa sampai ke bola kan. Betul. Dorong ke depan. Bahkan tadi sempet dia nepis sekali lagi kok. Kalau misalkan dia nggak terlalu diganggu, gue rasa itu bolanya ya dia akan lebih punya power buat ngeluarin bola itu gitu. Dan gimana? Ya satu hal yang berbeda lagi ya, gue ngelihat apa ya, yang menyenangkannya itu adalah Kunya dan juga Mbumo yang kayaknya memberikan satu hal yang berbeda yang kayak nggak kita dapetin di musim lalu. Ini tuh bukti dari yang kita sempat obrolin cukup lama di preseason. Emang kita pengennya kan emang Premier League proven aja kan. Iya, Premier League proven. Karena kita udah betul. berulang kali ketipu sama transfer-transfer yang Mega. yang kelihatannya dari liga ini dia bagus di liganya, balik padahal sampai ke Premier League nggak jadi apa-apa juga. Zigze. Zigze? Ya, Zigze. Zigze. Ya, maksud gua itu. Dia tuh kan ngomongin istri orang Zigze. waktu di iya. waktu di apa namanya? Serie A, dia kan masuk Bolonya jago banget. Salah masuk satu ke pemain season player of season. Iya, di betul. musim itu masuk Iya. MU nggak jadi apa-apa juga. Tapi akhirnya. kelihatan dia berkembang di bawah Amorim. Iya, Cuman sekarang agak lagi lama cedera kan. aja, agak lama. Ini kayak instan lah kita dapetnya. Menurut gua sih oke banget sih. Mana peluangnya banyak banget si Kunya dari tadi kan. Cuma Iya. Babak satu sih menurut gua yang Punya lebih sih, kelihatan yang lebih kelihatan banget tuh Mbumo. Karena dia memang berperan di setiap aliran bola gitu-gitu, tapi Kunya nggak gitu kelihatan. Tapi Kunya itu beberapa kali membahayakan dan Patrick Dorgu juga bagus banget sih. Wah, gua keras. Apalagi peluangnya yang tendangan duar itu. Iya. Mantep. apa namanya? Yang tiang kan? Iya, Tiang. Itu yang Gua tendangan kaget kedua. gua kaget dia berani nendang. Yang kedua gua kaget kalau itu tiang. Tiang, Gua kira betul. bakal ya udah lewat aja kan. Ternyata tiang ya. Ternyata oke. Iya. Dan di babak satu tadi MU tuh on targetnya 4 ya. On target, gue lupa on target apa aja, cuman ya kelihatan dari sini menurut gue ada kemajuan United itu pemain-pemainnya sekarang berani nendang. Ya. Betul. Nggak kebanyakan goreng-goreng gitu. Terbukti total kita punya 22 shoot. Yang mana XG-nya sampai 1,59. Hari ini. Barusan. Dan statistik kita lebih banyak untuk masuk ke final third-nya Arsenal juga lebih banyak ketimbang Arsenal masuk ke final third-nya kita juga kan. Iya. Dan babak kedua lagi-lagi United itu on targetnya 3, tapi Arsenal sama sekali nggak ada on target. Nah, itu dia. Yang bikin gue kecewa itu Arsenal beli pemain banyak, 6, beli Madu TJ, beli Topeng Gyökeres. Ternyata malah nggak kelihatan apa-apa sih Madueke dan Gyökeres itu. Dan tapi nggak tahu juga gue. Kalau kita lihat kan menurut gue mungkin si Arsenal nih gue lihat kayak nggak ada perkembangan gitu-gitu aja. Cuman bisa juga karena mereka udah unggul di menit berapa tadi 13 kayaknya. Iya. Di situ mereka main bertahan aja sih. Dan tapi menurut gue buat Arsenal yang udah beli pemain sebanyak itu dan mainnya abis golin bertahan, cuma ngincer counter, menurut gua terlalu risky. Bagaimana coba kalau tadi beberapa kesempatan MU gol? Ya. Betul. Ya, bisa seri atau kalah. Jadi buat gua
gue nggak terima tetap United kalah hari ini. Jelas kayaknya emang minimal MU itu ada 1 gol yang harus jadi dapetin. Minimal. Dengan apapun yang udah kita lakukan tadi ya. Salah satu yang kayak harusnya menurut gua adalah sudut yang Bumo itu kenceng banget Bumonya di babak kedua ke arah si David Raya. Raya mulu dan ini ngulang season kemarin kan si Raya waktu MU lawan si Dia ini ya Arsenal, jadi prime Buffon ya, prime Buffon iya, tiba-tiba ya. jadi jago banget gitu. Musim lalu juga seingat gue MU tuh kalah 1 kali sama Arsenal 2-0. Tapi gue lupa di Emirates atau Di Old Trafford. Di Old Trafford 2-0. iya. Dan main Sisanya seri ya. di Old Trafford pas FA Cup sama di itu 1-1 sama 0. Iya betul. Pokoknya seri. Iya seri satu lah. penalti ya, satu penalti ya. Iya, FA Cup ya, MU menang penalti gitu. Ya apapun yang terjadi meskipun kalah, tapi kan kayak tadi Sasko bilang banyak hal positif juga. Ya ini pertandingan pertama, pertandingan yang enggak mudah buat siapapun juga. Yang terpenting adalah season ini masih panjang. Season Ya, Bro, masih ya? panjang. Benar. Jadi ya gue sih kalau season masih panjang betul masih ada 37 pertandingan dan dengan bermain tadi gue pede sih Nah, itu United dia. akan kembali lagi sih. Ya senangnya karena akhirnya kita menemukan si fighting spiritnya itu. Cuma satu yang perlu dibenerin adalah lini tengah. Udah itu doang menurut gua. Ini tengah Karena benar. semua bolanya United itu sayap-sayap semua. Langsung Makanya terbang ke Bumo, ke kiri yang, itu. yang kelihatan bisa main tuh sayapnya, tengahnya beneran masih kayak belum bisa ngalirin bola banget. Iya tadi waktu babak kedua kan si pertama masuk Ahmad. Heeh. Ahmad nih hari menurut gua agak miskom ya sama Mumu tuh berapa kali. Kayak yang- enggak apa, kayak enggak apa. Kayak nggak WhatsAppan. kayak WhatsApp. Iya maksudnya di lapangan WhatsApp. Kayak nggak masuk grup WhatsApp gitu. Kayak nggak pernah ngobrol. Kayak nggak pernah latihan bareng ya. Terus Sesko tadi belum begitu kelihatan tapi tadi ada satu touch-nya yang dia bola apa dari long ball belakang dia sempat lihat dulu terus muter-muter dulu sempat muter sekali kayak dan masih dapat menurut gua ya karena dia ketolong ini juga sih badan gede dan touch-nya bagus ya itu bisa buat pemantul dan kalau ada Betul. pemain dekat dan tadi oh ya lupa gua babak 1 tuh United tuh dapat counter beberapa kali cuman di tengah nggak ada striker. Betul. Kosong. Ya mudah-mudahan dengan ya namanya juga baru masuk menit keberapa dan ya butuh penyesuaian juga Sesko, mudah-mudahan ke pertandingan sebelumnya lagi selanjutnya bisa lebih nyetel lagi dan emang inilah sosok yang diharapkan di mana musim lalu juga buntu banget kan strikernya ya mudah-mudahan Ugarte bisa. tadi juga Nah, itu jelek dia. sih. Makanya MU tuh Kayak orang butuh- kena gendam. Makanya MU tuh butuh pemain tengah tuh kan. Bahkan tadi ada Ugarte salah oper coy. Nah, Ke belakang. Salah oper. Itu deg-degan banget sih. Gila, untungnya siapa tadi? Dorgo apa siapa tuh udah di foul akhirnya. iya ya. Foul ya tadi Di akhirnya. foul Yang itu yang akhir foul. Ya. Kalau enggak gua Terus juga beberapa kali MU juga kayaknya udah keasikan nyerang, ada backnya kena gendam juga sesekali yang akhirnya di blok sama Delete yang sisa kanan nendang itu juga kayaknya bahaya banget. agak kalau capek nggak- sih bro, menurut Iya. gua agak capek pemain MU ini. Dan tadi Kelihatan diburu waktu banget. sama ada satu yang gua bingung tuh, kenapa nggak di VAR? Waktu si Maguire jatuh. Kalau Fiori Maguire ditarik kan? bukan, enggak. Yang Matthias Delih tadi dia nendang pakai kaki kiri ya. Terus si Kunya tuh dapat bola. Oh ya. Nah, Kunya dapat bola. Tapi tuh kakinya Gabriel Magalhaes di kiri kena. Ya, kena- Harusnya kena Kunya belakangnya. Iya, kenapa nggak Dari di belakang. VAR juga itu kayak ya sebel itulah sih. balik lagi apa namanya masalah-masalah wasit dari Inggris ya. Ya. Yang kadang-kadang Walaupun interpretasinya juga sebenarnya kayak aneh. gini biasanya obrolan orang Arsenal ya. Benar. Ini obrolannya fans Arsenal biasanya kan kayak gini nih. Tapi gue kasih tau buat fans Arsenal, wasit tadi namanya Simon Hooper ya, dibaca Hooper ya. Hooper. Jadi 10 kali sama pertandingan tadi dia memimpin Arsenal menang 10 kali, terus 2 kali seri, 2 kali kalah. Jadi ya memang statistiknya kalau pakai wasit ini bagus gitu. Cuman gue masih nggak terima aja. Tapi ya udahlah. Ya, gimana kalau menurut lo semua, apakah nantinya Manchester United bisa menyelesaikan musim ini dengan lebih baik ketimbang musim lalu? Dan apakah Gua yakin nantinya kalau itu. Sesko juga bisa untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya? Silahkan, langsung saja komen di kolom bawah. Apa namanya? Kalau komentar. Tulis di kolom komentar. Ya. Nah, itu dia. Menurut lu sebelum kita tutup pertandingan tadi siapa pemain terbaik? Bumo. 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 Di mana-mana Pemain ada. terburuk? Ugarte. Ugarte. Ugarte ya. Dalot juga lumayan sih itu. Dalot juga lumayan itu. Lumayan Lumayan. buruknya. Ya udah oke lah. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya lawan Fulham. Fulham. PD. Main di Craven Cottage ya. Iya. Hari Minggu juga jam 10:30 malam. Gua Koko United pamit. Gua Aquam pamit. Saski pamit. See you guys.